di sini. Oke, kali ini apa ya? Ada yang message gue langsung, nggak tanggung-tanggung, nanyain soal wine. Tapi pertanyaannya keren. Jadi katanya kemarin habis minum wine, terus white wine nih. Terus dia bilang padahal grade-nya sama, tapi kok pengalamannya atau rasanya, sensasinya beda. Ya iya dong, ya. Jadi biarpun grade-nya sama, warna wine-nya sama, tapi produksinya dari negara yang berbeda, otomatis berbeda. Bahkan mungkin dari satu negara yang sama, tapi dengan produsen yang berbeda, dia otomatis berbeda. Ibarat makanan sama, tapi yang tukang masaknya beda, pasti style dan rasanya juga beda. Ya, jadi pertanyaannya adalah kemarin nanya, oh, gue habis minum white wine Pinot Grigio. Ya, oke, Pinot Grigio itu white wine, ya, banyak diproduksi di Italia. Nah, gue coba wine yang satu dengan yang satu, gue lebih suka wine yang kedua, dia bilang. Jadi ada dua wine nih dengan grape yang sama. Tapi kok gue lebih suka yang kedua? Kenapa? Yang kedua gue suka dengan aromanya, dengan dan aftertaste-nya tidak sekencang yang pertama, dia bilang gitu. Yang kedua tuh wine-nya kata lebih ekspresif. Gue seneng dengan kata-kata dia bilang wine-nya lebih ekspresif. Ya memang. Kenapa? Karena mungkin daerahnya juga berbeda, ya. Climate-nya berbeda, suhu temperatur udaranya berbeda. Jadi semuanya berbeda nih. Sehingga saat dia menikmati wine tersebut, tiba-tiba dia dapat sensasi yang berbeda nih. Dan akhirnya yang kedua ini adalah wine yang menurut dia sesuai dengan seleranya. Ya, thank you banget pertanyaannya. Jadi begini, kan setiap wine yang diproduksi itu kan ada dari metode pembuatannya aja, wadah yang dipakai mungkin ada yang berbeda, ada yang dari stainless tank, ya, di fermentasi, maturasi di stainless tank, ada yang menggunakan oak barrel. Itu aja juga udah bisa memberikan perbedaan rasa atau karakter dengan wine satu dengan yang lainnya, ya. Terus yang kedua, ada yang dibikin mungkin di Australia, ada yang dibikin di Italia, ada yang dibikin juga di Perancis, ya. Beda negara, beda struktur tanah, ya, beda curah hujan, beda cuaca, suhu cuaca juga memberikan perbedaan satu wine dengan yang lain, kayak gitu. Ya, jadi ini sebenarnya keunikan dimana kalau kalian misalnya mencoba wine atau menikmati wine, ya. Jadi memang banyak orang yang nanya, kok Pinot Noir misalnya red wine nih, Pinot Noir di Burgundy sama di New Zealand beda? Ya jelas beda dong, ya, pasti beda, ya. Ada perbedaan yang tadi gue bilang, lokasi, atau mungkin kalau bahasa wine-nya orang lebih mengenal dengan istilah terroir, ya, terroir, tulisannya T-E-R-R-O-I-R, terroir, kayak gitu. Nah, misalnya nih, gue punya wine ada ini, ya, Freixenet Pinot Grigio, ya, sama Pinot Grigio. Ada lagi nih Cortegiara Pinot Grigio, ya. Ada lagi nih Modelo, masih Pinot Grigio juga, ya. Jadi ini dua wine sama-sama Pinot Grigio, ya, tapi rasanya beda, ya. Beda. Nah, bedanya di mana? Ini dia. Dari style si winemaker-nya juga bisa ngasih perbedaan, ya. Ada yang di aging sampai waktu 8 minggu atau 12 minggu. Fermentasi 8 minggu sampai 12 minggu. Ada yang misalnya di fermentasi awal mungkin lebih dari 18 minggu, ada, ya. Jadi semakin ada bodinya bisa juga, ya. Nah, ini yang membuat perbedaan dari setiap satu produsen wine dengan produsen lainnya, ya. Jadi kalau kalian nanya, kok bisa beda? Pasti beda, ya. Satu negara aja dengan beda produsen, dia bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Gimana kalau beda negara? Pasti jauh lebih beda lagi, ya. Belum lagi ketinggiannya, si kebun anggurnya, ya, berapa meter dari permukaan laut, kayak gitu-gitu tuh juga bisa ngasih
karakter yang unik ya. Nah itu dia perbedaan kenapa sih kok minum wine satu dengan yang lain padahal grape-nya sama tapi kok rasa dan karakter berbeda ya. Nah itu dia. Jadi kalau menurut gua misalnya Pinot Grigio nih, kalau dari yang misalnya Pinot Gris atau Pinot Gris kalau dari Prancis ya, bilang Pinot Gris, kok itu ada sensasi kayak buah peach mudanya ya, ada dry tapi masih tetap ada fruitiness-nya. Tapi kalau dari Itali, kenapa dia lebih aromanya lebih pakem gitu, aromanya lebih kuat, aroma buah-buah putihnya lebih gampang dianalisa, lebih lebih nyata gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi dari lokasinya kayak gitu. Oke, kematangan buah anggurnya di dalam saat di pohon pun itu juga bisa dilihat kayak gitu. Nah itu juga bisa mempengaruhi ketebalan kulit ya. Kulit anggur itu juga bisa mempengaruhi kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian misalnya mendapatkan pengalaman mencicipi wine satu dengan yang satu dengan grape yang sama tapi mempunyai sensasi berbeda, wah itu berarti pengalaman yang luar biasa ya. Nah itu dia makanya kadang-kadang orang suka mikir, oh gue lebih suka wine nih Pinot Grigio gitu ya, tapi Pinot Grigio dari mana dulu ya, karena kita tidak bisa menyebutkan wine hanya dengan menyebutkan grape-nya aja. Akan lebih baik kalian bisa mendeskripsikan wine dengan grape, negara, tahun ya. Nah itu akan lebih enak gitu maksudnya. Kalau kalian bertanya, oh ini gue suka wine nih misalnya wine Merlot, oke, Merlotnya dari mana ya, tahun berapa gitu, baru nanti kita akan cari sama-sama jawabannya ya. Itu dia sekilas mengenai white wine Pinot Grigio ya. Saran dari gue, minum boleh, mabok jangan. Thank you.